Gila, waktu saya bepergian ke Malaysia di Kuala Lumpur, tas tangan saya dijambret pakai motor. Mau tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Saat ini saya akan menceritakan kepada kalian pengalaman saya sewaktu saya bepergian ke Malaysia, tepatnya di kota Kuala Lumpur. Sebetulnya saya sudah berpuluh kali ya pergi ke Kuala Lumpur dan saya selalu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Selain kotanya nyaman, banyak yang untuk kita lihat, juga bersih, dan juga Kuala Lumpur itu cukup murah dibanding dengan Singapura. Jadi saya sering sekali pergi ke kota Kuala Lumpur khususnya. Tapi saat ini pengalaman saya berbeda. Ketika saya merekomendasikan kepada teman saya, kepada saudara saya, yuk kita mendingan pergi ke Malaysia aja, ke Kuala Lumpur. Nyaman ya, fasilitasnya hampir sama dengan Singapura, tetapi di situ kan lebih murah, jadi kita ke sana aja. Nggak taunya, malam itu ketika saya sedang berjalan sepulangnya dari Twin Tower ya, Petronas Building, kurang lebih jam 9.30 malam, saya sedang berjalan, tiba-tiba seseorang yang mengendarai motor datang dari belakang tanpa saya ketahui. Dia menjambret tas tangan saya yang isinya segala macam. Orang yang datang memakai motor itu tanpa saya sadari ya, karena dia datang dari belakang. Dan kebetulan saya membawa tas tangan saya ini di sebelah kanan sehingga saya berjalan seperti ini. Dia sabet, hilanglah tas tangan saya yang berisikan kredit card, kartu bank, SIM, KTP, dan tentunya juga uang cash ya. Tapi untungnya saya tinggalkan paspor saya di safety box di hotel. Jadi selengkapnya begini ceritanya. Malam itu karena saya tinggal di hotel yang berdekatan dengan Petronas Building, maka saya jalan-jalan ke dalamnya dan melihat-lihat macam-macam ya, bagus-bagus di situ. Saat itu saya menemukan satu tas tangan baru yang bermerek Prada. Nah, saya pikir-pikir, oke ya, saya beli satu deh. Dan tas tangannya itu agak cukup besar, sedangkan tas yang saya pakai saat itu hanya tas selendang yang kecil saja. Sehingga begitu saya beli tasnya itu udah langsung saya bilang saya mau langsung pakai aja. Sehingga tas yang saya selendangkan itu bisa masuk ya ke dalamnya. Begitu ceritanya. Jadi semua barang yang saya bawa sebelumnya saya masukkan ke dalam tas baru saya. Karena dengan senang hati saya punya tas baru ceritanya dan saya jalan untuk pulang ke hotel. Tanpa saya sadari, bagaimana kita tahu ya kejadiannya begitu mendadak, satu orang yang berkendaraan motor dari belakang menjambret tas saya yang baru saya beli itu. Dan tentu dia langsung melarikan diri ya, saya tidak bisa mengejarnya. Walaupun saat itu saya teriak-teriak, saya bilang help, help, ya. Dan nanti karena kejadiannya itu tidak jauh dari Twin Tower itu, banyak juga orang di sekitar situ yang mendengar teriakan saya dan mereka datang berlari untuk menolong, tapi tidak ada yang bisa menolong. Ada beberapa saksi waktu itu yang melihat ketika orang itu menjambret tas saya. Saat itu ada 2 orang anak muda yang baik ya, dia bilang, saya lihat ini kita harus telepon ke polisi.
Dan karena saya hilang, handphone juga di dalam tasnya itu juga hilang semua, saya tidak bisa apa-apa. Dan anak laki-laki muda itu dia yang langsung menelepon kepada polisi, dinyatakan bahwa ada penjamretan di posisi itu. Tidak lama setelah itu, mungkin kurang lebih 15 atau 20 menit, ada mobil polisinya datang ya. Dan pakai sirine, pipu pipu begitu. Mereka betul-betul datang. Dan begitu mereka keluar, mereka dengan senapan yang komplit ya, senjata yang besar itu datang. Dan kata saya bilang, "Pak, itu lari ke sana, harusnya dicegat ke sana gitu." Tapi tidak ya. Akhirnya setelah dia bicara, "Oh, Ibu, itu mari ikut ke kantor polisi untuk melaporkan apa saja yang hilang." Sehingga saat itu ya saya ikut ya masuk ke dalam polisi, ke dalam mobil polisinya itu. Mereka punya jalan tertentu ya untuk membuka yang papan yang di dekat dari Petronas Building itu, sehingga dia bisa masuk ke situ. Dan kurang dari 5 menit saya sudah berada di kantor polisinya. Ketika saya datang di kantor polisi dan dipersilahkan untuk masuk, saya dipersilahkan untuk mendaftarkan diri. Saat itu ada polisi wanita yang mencatat identitas saya ya. Maksudnya dia bertanya, karena saya identitas KTP-nya sudah tidak ada. Pokoknya saya datang ke kantor polisi itu dengan tangan kosong, teman-teman ya. Ditanya nama dan ya bla bla bla. Dan dia mengatakan, "Silakan Ibu tunggu sebentar, nanti kepala bagiannya ya, komisar polisinya akan mewawancarai Ibu." Saya bilang oke. Tapi saat ini saya tidak perlu diwawancarai, saya perlu Anda cari itu yang jamret tas saya. Mereka diam ya. Saya mengikuti prosedur dan tidak lama lagi komisar polisinya itu membawa saya ke satu ruangan dan dia bertanya. Again, sama pertanyaannya, nama siapa, dari mana, ada apa, tujuan ke Malaysia dan ini itu. Setelah saya jawab, dia pun mengkonfirmasi sudah oke. Lantas dia bertanya, "Ibu tahu kira-kira itu mukanya seperti apa?" Saya bilang, "Halo Pak Polisi, dia itu pakai helm, bagaimana saya bisa lihat mukanya dia?" Ini lucu ya teman-teman ya, kejadiannya lucu sekali. Saya ditanya kira-kira mukanya seperti apa, sedangkan orang itu datang dari belakang dan memakai helm. Dan saya jawab seadanya. Lantas polisi itu ya dia melanjutkan pertanyaannya. "Oke, kalau gitu kira-kira orangnya seperti apa? Maksudnya badannya kurus, gemuk atau bagaimana?" Lagi-lagi pertanyaan begitu. Saya agak sedikit jengkel ya, tapi kita sedang mengumpulkan informasi sehingga saya jawab. "Sekali lagi Pak, saya lihatnya dari belakang dan dia duduk di motor itu sehingga saya kurang tahu badannya seperti apa karena dia pakai jaket." "Ya, tapi kira-kira saja Bu, kira-kira," katanya. Dan saya bilang, "Ya kira-kira seperti Bapak, badannya begitu." Nanti jadi lucu nih teman-teman. Setelah saya jawab begitu, polisi itu pun tersenyum ya. Dia berasa kalau pertanyaannya itu agak sedikit konyol. Dan dia, "Oh oke, baik." Nanti saya pun bilang, "Sorry Pak, saya kesini memang untuk melapor. Tapi apa tindakan Bapak dengan kejadian yang barusan terjadi? Ini kota Kuala Lumpur yang sebetulnya saya sangat suka. Tapi hari ini
kejadian seperti ini saya ingin tahu apa polisi di sini yang akan lakukan. Lantas dia berkata, ya kalau begitu mari kita ke lokasi tempat kejadiannya lagi dan ibu harus mempraktekkan bagaimana kejadiannya. Dan saya bilang, untuk apa saya datang ke sana lagi? Kalau Anda punya CCTV kota, di situ bisa dilihat kejadiannya. Kalau hanya untuk bermain sandiwara ke sana, itu tidak akan menolong tas saya kembali. Dan akhirnya setelah sedikit argue ya, tetapi saya harus mengakui kepolisian mereka itu betul-betul mendengarkan laporan dari saya ya. Tapi apa yang mereka bikin untuk menolong itu tidak ada yang saya rasakan. Mereka menjanjikan kalau perkembangan selanjutnya kami akan menghubungi ibu melalui email atau melalui telepon. Tapi sampai hari ini itu tidak ada. Nah, ceritanya setelah kejadian itu saya pun mendapatkan surat keterangan ya dari polisi apa saja yang hilang di data. Itu dari ya tasnya yang baru saya beli itu hilang. Terus juga handphone, KTP, SIM, kartu bank, kartu kredit, dan pokoknya semua itu ya. Hanya satu yang tidak hilang, itu paspor. Dengan baik hati, Pak polisinya pun lalu bilang, baiklah ibu, kalau demikian saya akan mengantarkan ibu ke hotel di mana ibu menginap, tetapi saya ingin tahu lagi kejadian persisnya seperti apa dan lokasinya di mana. Saya tidak menjawab, langsung saya ikut masuk ke dalam mobilnya. Tapi yang ini mobilnya ganti, bukan lagi mobil polisi yang pakai sirine ya, tetapi mobil seperti mobil pribadi ya, karena nomornya pun bukan nomor dinas demikian. Lantas karena hotelnya pun dekat, dia pun mampir ke lokasi kejadian. Ya saya pun turun, saya bilang nih Pak, kejadiannya itu seperti ini. Apakah di sekitar sini ada CCTV ya, karena itu center dari kotanya sendiri. Barangkali kalau di kota modern itu sudah dipasang kamera CCTV sehingga mereka bisa melihat dari jarak jauh. Nah ini saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti apakah mereka punya atau tidak. Walaupun saya sudah menanyakannya beberapa kali ya. Dan akhirnya saya diantarkan ke hotel di mana tempat saya menginap. Saya sampai di hotel dengan perasaan yang bingung ya teman-teman. Kita berada di luar negeri, di rantau. Sedang yang tadinya liburan, hilang semua, jadi bingung. Akhirnya saya pergi masuk ke kamar dan saya mengambil paspor saya, turun lagi ke reception. Di reception saya menceritakan kejadian yang baru saja terjadi sama saya dan ini surat laporan dari polisinya. Setelah itu saya meminta pertolongan dari reception untuk memakai teleponnya ya. Dan saya bilang, saya mau telepon tapi saya tidak akan bisa bayar karena semuanya ini hilang. Mereka pun menolong. Mereka mempersilahkan saya untuk menelpon. Lantas saya pun telepon ke seseorang yang berada di Bali, keluarga saya, dan menceritakan, halo saya dalam keadaan begini. Nah teman-teman, ini adalah barangkali juga bisa kalian pergunakan ya jika kalian dalam situasi seperti saya tadi. Untungnya saya mempunyai e-banking. Jadi kalaupun kartunya hilang, saya masih bisa mempergunakan e-banking saya. Cuman kan kartunya tidak ada, saya tidak akan bisa ngambil uang cash karena tidak ada kartu. Ini cara yang saya lakukan. Dengan e-banking tadi, saya mentransfer uang
ke rekening di keluarga saya yang tadi saya telepon itu, dan saya bilang, ini ibu dalam situasi ini ibu akan transfer ke rekening kamu, and nanti tolong dari sini ditransfer lagi ke rekening yang ada di Malaysia. Saya pinjam rekening dari satu orang yang bekerja di hotel itu. Ini memang resiko ya, tapi ini trust dan feelings. Jadi bagaimana perasaan kita kepada orang itu. Saya langsung bicara kepada manajernya. Jadi saya pikir ini hal yang serius, mereka tidak akan berani main-main. Dan kalau transfer bank itu juga kan ada buktinya ya. Jadi saya itu. Nah, jadi saya kirimkan pertama ke rekening saudara saya yang di Bali tadi, dan dia mengirimkan kembali ke rekening yang ada di orang yang ada di Malaysia. Sehingga dengan jalan begitu, setelah uangnya sampai di rekening yang di Malaysia, dia memberikannya kepada saya cash. Sehingga tertolonglah saya dari musibah yang baru saja saya alami. Di sini pun satu hal yang saya ingin berbagi dengan kawan-kawan semua. Ada satu keuntungan dari semua hal yang negatif yang terjadi itu, di mana saya menyimpan paspor saya di safety box di dalam hotel. Sehingga minimum, ini dokumen yang sangat penting kalau kita bepergian ke luar negeri, itu tidak hilang. Kalau sampai itu terjadi, kan nambah masalah. Tapi kalaupun sampai terjadi, caranya teman-teman, kita harus menelpon atau memberitahu kepada kedutaan besar di kota tersebut. Contohnya kalau di Malaysia, kita harus menelpon ke KBRI di Kuala Lumpur dan menyatakan kalau kita kehilangan paspor. Nah, dengan surat kehilangan dari polisi, maka kita bisa memproses atau mendapatkan paspor sementara untuk bisa kembali lagi pulang ke rumah untuk persyaratan bepergian melalui udara. Demikian. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman yang saya alami selama kemarin bepergian ke Kuala Lumpur di Malaysia. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.